Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, yang mana ini merupakan satu kabar gembira, hingga dikatakan honorer full senyum. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer setanah air dengan informasi ini? Yaitu mengenai nasib kontrak kerja hingga jenjang karir P3K lulusan S2 dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN terbaru. Disampaikan bahwa honorer full senyum. Terkait dengan informasi ini, Bapak Ibu, tentunya pada informasi ini ada satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer, sehingga disinggung mengenai jenjang karir P3K lulusan S2 dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN terbaru yang telah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober bulan yang lalu ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya sampai selesai supaya ada kejelasan. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi tentang turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara masih ditunggu oleh para tenaga honorer setanah air Indonesia. Salah satu hal yang diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara jika telah memenuhi masa kerja tertentu. Dengan demikian, Bapak Ibu, berarti dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, satu hal yang menjadi syarat yaitu masa kerja tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disampaikan bahwa ada 7 agenda transformasi RUASN 2023, yang mana 7 agenda transformasi RUASN pada tahun 2023 tersebut berikut uraiannya begini poin-poinnya. 1. Transformasi rekrutmen dan jabatan aparatur sipil negara. Yang kedua, penataan tenaga non-aparatur sipil negara dalam arti penataan tenaga honorer non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja. Ketiga, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Keempat, kemudahan mobilitas talenta nasional. Dan kelima, percepatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Selain itu, PGRI memberikan beberapa usulan, yaitu terkait dengan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN. Mereka berpendapat bahwa sebaiknya pada peraturan pemerintah tersebut menghilangkan sistem kontrak di jabatan P3K. Menurut Ketua Umum ASN P3K 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyatakan bahwa terdapat ketimpangan kesejahteraan antara aparatur sipil negara. Nah, tentunya ketimpangan ini Bapak Ibu itu terdapat di antara PNS dan P3K. Yang mana PNS dan P3K adalah sama-sama sebagai aparatur sipil negara. Beliau menyatakan bahwa terdapat sekat yang nyata antara PNS dan P3K meskipun sama-sama berstatus aparatur sipil negara. Dalam hal ini, pemerintah belum mengatur tentang kesejahteraan P3K agar setara dengan pegawai negeri sipil. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa guru dengan status P3K tidak hanya lulusan S1, namun banyak diantaranya yang lulusan S2.
dan golongannya tetap golongan 9 dengan gaji 2,9 juta gaji pokoknya. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu menjadi bahan perhatian pemerintah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Eko Wibowo ini sebagai ketua Forum P3K yang mengatakan bahwa antara S1 dan S2 itu belum ada perbedaan. Padahal dari sisi jenjang pendidikan itu sudah jelas-jelas berbeda. S1 dengan S2. Yang mana golongannya tetap sama, golongan 9, dan gaji pokoknya juga tetap sama, yaitu 2,9 juta sebagaimana gaji lama sebelum diberlakukan kenaikan gaji 8% mulai Januari 2024 tahun depan. Menurut Eko, seharusnya guru dengan pendidikan terakhir S2 golongannya lebih tinggi daripada guru dengan pendidikan S1. Ia berharap dengan diterbitkannya Undang-Undang ASN baru yang telah diresmikan 3 Oktober 2023 lalu, terdapat perubahan signifikan untuk kesejahteraan ASN dan P3K. Kemudian, karir ASN P3K sudah seharusnya diatur dengan lebih rinci dalam turunannya Undang-Undang ASN 2023. Selanjutnya, Eko juga berharap bahwa pemerintah pusat lebih peduli akan kesejahteraan ASN P3K agar sistem kontrak dihapuskan tahun ini. Ini maksudnya Bapak Ibu bahwa selama ini adalah para P3K itu sistem kontrak. Tetapi yang disampaikan oleh Eko Wibowo di sini supaya dihapuskan sistem kontraknya, tetapi diberlakukan yaitu ASN dengan sampai pada masa usia pensiun atau sampai pada masa PUP. Ia meyakini banyak rekan P3K yang berharap mereka bisa bekerja sampai usia pensiun. Tidak ada lagi sistem kontrak 1 tahun hingga 2 tahun dan sampai 5 tahun. Tetapi semua ASN P3K bekerja sampai batas usia pensiun. Itulah informasi terkini terkait dengan hal ini Bapak Ibu. Dan ini adalah satu kabar sukacita kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Yang mana dari forum ini menyampaikan kepada pemerintah agar ditinjau kembali kesejahteraan para P3K ini. Mulai dari pengangkatan dengan pemberlakuan golongan antara S1 dengan S2 tetap golongan 9, tentunya ini adalah menjadi PR pemerintah. Kemudian dari sisi kesejahteraan, yaitu misalnya dari gaji pokok, yang mana antara S2 dan S3, S1 dan S2 itu, gaji pokoknya sama yaitu 2,9 juta, itu pada gaji lama sebelum pemberlakuan kenaikan gaji 8% mulai Januari 2024 tahun depan. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan dan dukung dalam doa Bapak Ibu. Kiranya perjuangan ini bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.